Selamat malam kepada saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Pada Rabu malam ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus berkenan mengizinkan kita untuk bersekutu, mendengarkan tulisan dari hambanya Ellen G. White yang diilhamkan oleh Roh Kudus Allah kepada hambanya Ellen G. White melalui bukunya yang berjudul Kemenangan Akhir, bab 21, Amaran Ditolak. Sebelum kita mendengarkan ilham yang dituliskan oleh hambanya Ellen G. White, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas segala berkat dan perlindungan-Mu ya Bapa, karena pada malam ini Bapa, Engkau berkenan mengizinkan kami untuk mendengarkan tulisan hamba-Mu Ellen G. White, tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu Ellen G. White. Bapa, berikanlah kami roh hikmat dan roh pengertian yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Juru Selamat dan Penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Kemenangan Akhir bab 21, Amaran Ditolak. Dalam mengkhotbahkan doktrin kedatangan Tuhan, William Miller dan rekan-rekannya bekerja dengan satu tujuan, yaitu untuk membangunkan orang-orang supaya siap sedia kepada hari penghakiman. Mereka berusaha membangunkan orang-orang yang mengaku beragama kepada pengharapan gereja yang benar dan kepada kebutuhan mereka akan pengalaman Kristen yang lebih dalam. William Miller dan kawan-kawan juga membangunkan orang-orang yang belum bertobat kepada penyesalan dan bertobat segera kepada Allah. Mereka tidak berusaha menobatkan seseorang kepada satu sekte atau agama golongan tertentu. Oleh karena mereka bekerja di antara semua golongan, semua sekte, tanpa mengganggu organisasi di dalam golongan maupun sekte mereka sendiri. Miller berkata, dalam semua usaha saya tidak pernah berkeinginan, saya tidak pernah berpikir untuk mendirikan kepentingan terpisah dari denominasi yang ada atau menguntungkan sesuatu atas biaya yang lain. Saya berpikir untuk menguntungkan semua. Seandainya semua orang Kristen bersuka cita dalam prospek kedatangan Kristus, dan bahwa mereka yang tidak dapat melihat sebagaimana saya saat ini melihat, mengasihi sebagaimana mereka yang menerima ajaran ini, saya tidak melihat perlunya mengadakan pertemuan yang terpisah. Tujuan saya satu-satunya adalah keinginan untuk mempertobatkan jiwa-jiwa kepada Allah, untuk memberitahukan dunia mengenai penghakiman yang akan datang, dan mengajak sesama manusia untuk mengadakan persiadan hati yang akan menyanggupkan mereka untuk bertemu dengan Allah di dalam damai. Mayoritas dari mereka yang bertobat karena usaha-usaha saya ini bergabung dengan berbagai gereja yang ada. Oleh karenanya, usaha William Miller adalah untuk membangun gereja-gereja. Maka untuk sementara, usaha William Miller ini diterima dengan baik. Tetapi pada waktu pendeta-pendeta dan pemimpin agama memutuskan menentang ajaran tentang kedatangan Kristus dan bermaksud untuk menekan semua yang menggerakkan ajaran itu, maka mereka bukan saja menentangnya dari mimbar,
tetapi melarang anggota-anggotanya untuk mengikuti dan menghadiri khotbah-khotbah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, atau bahkan membicarakan pengharapan mereka di perkumpulan-perkumpulan sosial gereja. Dengan demikian, orang-orang yang percaya ini menghadapi cobaan dan kebingungan yang besar. Mereka mencintai gerejanya dan tidak ingin berpisah dari gereja itu. Tetapi pada waktu mereka melihat kesaksian firman Allah ditindas dan hak mereka untuk menyelidiki nubuatan dilarang, maka mereka merasa bahwa kesetiaan mereka kepada Allah melarang mereka menyerah. Yang berusaha menutupi kesaksian firman Allah tidak bisa dianggap sebagai bentuk gereja Kristus. Ya. Saya ulangi, yang berusaha menutupi kesaksian firman Allah tidak bisa dianggap sebagai bentuk gereja Kristus, sebagai tiang dan landasan kebenaran. Oleh karena itu, mereka merasa benar kalau berpisah dari gereja mereka yang semula, karena mereka menganggap itu bukanlah gereja Kristus. Pada musim panas tahun 1844, kurang lebih 50.000 orang mengundurkan diri dari gereja mereka yang semula. Kira-kira pada waktu itu terjadi perubahan nyata di kebanyakan gereja-gereja di seluruh Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun terdapat perubahan yang pelan-pelan tetapi pasti di dalam gereja. Mereka semakin menyesuaikan diri dengan praktek-praktek dan kebiasaan keduniawian dan kemerosotan dalam kehidupan kerohanian yang sebenarnya semakin nyata. Dan pada tahun itu, ada tanda-tanda kemunduran yang nyata di hampir semua gereja di negara tersebut. Sementara tak seorang pun yang dapat mengatakan penyebabnya, maka fakta itu tersebar luas dan dikomentari baik oleh pers maupun oleh para pendeta dari mimbar. Pada sebuah pertemuan Dewan Gereja di Philadelphia, seorang pengarang buku bernama Tuan Barnes yang komentarnya digunakan secara luas dan bersama dengan salah satu pendeta dari gereja yang terutama di kota Philadelphia mengatakan bahwa ia telah bekerja dalam pelayanan kependetaan selama 20 tahun dan tak pernah ia melaksanakan aturan tanpa menerima lebih, tanpa menerima kurang ke dalam gereja sampai perjamuan yang terakhir. Tetapi sekarang, tidak ada kebangunan, tidak ada pertobatan, tidak banyak pertumbuhan nyata dalam kasih karunia pada orang-orang yang mengaku Kristen, pada orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan tak seorang pun datang untuk belajar membicarakan mengenai keselamatan jiwa-jiwa. Dengan bertambahnya usaha bisnis, dengan bertambahnya prospek cerah perdagangan dan pabrik-pabrik, maka ada pertambahan di dalam pemikiran keduniawian. Demikianlah yang terjadi dengan semua agama pada saat itu. Pada bulan Februari pada tahun yang sama, Profesor Finney dari Oberlin College berkata, kita telah mempunyai fakta dalam pikiran kita bahwa pada umumnya gereja-gereja Protestan di negara kita bersikap apatis atau buas terhadap hampir semua pembaruan moral pada zamannya. Memang ada pengecualian, namun tidak cukup memberikan fakta sebaliknya daripada yang umumnya. Kita juga mempunyai fakta pendukung lainnya. Hampir sama sekali tidak ada pengaruh kebangunan rohani di dalam gereja.
Apatisme kerohanian sudah hampir merajalela kepada semua dan sangat mendalam, sangat menakutkan. Demikianlah kesaksian surat kabar agama di seluruh negeri menyaksikannya. Anggota-anggota gereja sudah sangat kerajingan tentang mode, bergandengan tangan dengan orang-orang yang tidak percaya dalam pesta pora kepelesiran, dalam dansa-dansi, dalam perayaan-perayaan dan lain-lain. Tetapi kita tidak perlu memperluas masalah yang menyakitkan ini. Cukuplah kita melihat bahwa bukti-bukti semakin menumpuk, semakin melanda kita untuk menunjukkan bahwa pada umumnya gereja-gereja merosot akhlaknya dengan sangat menyedihkan. Mereka telah menyimpang begitu jauh dari Tuhan dan Dia telah menarik diri dari mereka. Allah Bapa telah menarik diri dari mereka. Dan seorang penulis dalam Religious Telescope menyaksikan, kita belum pernah menyaksikan kemerosotan umum agama seperti sekarang ini. Sungguh, gereja harus bangun dan mencari penyebab penderitaan ini. Karena setiap orang yang mengasihi Sion harus memandang itu sebagai penderitaan. Kalau kita merenungkan betapa sedikit dan jarang ada kasus pertobatan yang benar, dan betapa kekurang ajaran, kekerasan orang-orang berdosa, maka tanpa disadari kita akan berseru, apakah Allah sudah lupa akan kasih karunia-Nya? Atau apakah pintu kasihan sudah tertutup untuk kita semua? Keadaan seperti ini tidak akan pernah terjadi tanpa sebab di dalam gereja itu sendiri. Kegelapan rohani yang menimpa bangsa-bangsa, gereja-gereja dan pribadi bukan karena Tuhan menarik kasih karunia ilahinya, tetapi karena manusia, karena kita mengabaikan, kita menolak terang ilahi itu sendiri. Ilustrasi menarik mengenai kebenaran itu dinyatakan dalam sejarah orang-orang Yahudi pada zaman Kristus. Oleh karena pengabdian mereka kepada dunia dan mereka melalaikan pengabdian mereka kepada Allah, maka pengertian mereka menjadi gelap. Hati mereka dipenuhi keduniawian dan hawa nafsu. Sekali lagi, kalau kita melakukan hal yang sama seperti orang Yahudi pada zaman Kristus, kita hanya mengabdi kepada dunia dan kita melalaikan Allah, maka sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, pengertian kita akan menjadi gelap. Hati kita akan dipenuhi dengan hal-hal keduniawian dan hawa nafsu. Dengan demikian, kita akan menjadi acuh tak acuh dan kita akan merasa bodoh mengenai kedatangan Mesias, dan di dalam kesombongan dan ketidakpercayaan kita, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti bangsa Yahudi, menolak penebus, Putra Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Allah Bapa sendiri sesudah itu tidak menghalangi bangsa Yahudi untuk mengetahui atau ikut serta dalam berkat-berkat keselamatan. Tetapi kita yang menolak kebenaran, kehilangan semua kerinduan untuk memperoleh karunia surga. Sangat menarik dan sangat indah tulisan ini. Dikatakan begini, kita yang menolak kebenaran, maka kita akan kehilangan semua kerinduan untuk memperoleh karunia surga. Dan mereka telah mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, sampai terang yang ada pada mereka, bahkan yang ada pada kita juga, akan menjadi kegelapan. Dan betapa pekatnya kegelapan itu. Sesuailah dengan kebijakan setan bahwa manusia harus mempertahankan formalitas agama,
tetapi roh keilahian, roh kesalehan yang vital kurang. Setelah mereka menolak Injil, orang Yahudi terus mempertahankan upacara-upacara keagamaan lama dengan sungguh-sungguh. Mereka dengan gigih memelihara keeksklusifan nasional mereka, sementara mereka sendiri mengaku bahwa hadirat Allah tidak lagi dinyatakan di antara mereka. Nubuatan Nabi Daniel menunjuk dengan tak mungkin salah kepada masa kedatangan Mesias dan secara langsung menubuatkan kematiannya. Mereka melarang mempelajari nubuatan dan akhirnya para rabi mengumumkan kutuk bagi semua yang mencoba menghitung masa. Dalam kebutaan dan tanpa penyesalan, orang Yahudi telah berdiri selama 1800 tahun, tidak memperdulikan tawaran kasih karunia keselamatan, tidak memperhatikan berkat-berkat Injil, dan amaran yang sungguh-sungguh dan menakutkan mengenai bahayanya menolak terang surga. Bila mana penyebabnya ada terjadi, maka akibat yang sama akan menyusul. Kita atau mereka dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab karena akan mengganggu kesukaan-kesukaan kita, maka pada akhirnya kita akan kehilangan kuasa untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Sangat mengerikan, ya. Ketika kita mengabaikan tanggung jawab karena terganggu kesukaan kita, maka kita akan kehilangan kuasa untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Pengertian menjadi digelapkan, hati nurani tidak berperasaan, hati akan dikeraskan, dan jiwa kita akan dipisahkan dari Allah. Sungguh luar biasa akibat karena kita memelihara kesukaan-kesukaan duniawi kita. Kehilangan kuasa untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Yang kedua, pengertian kita juga akan digelapkan. Ketiga, hati nurani kita tidak berperasaan. Keempat, hati kita dikeraskan. Dan kelima, jiwa kita akan dipisahkan dari Allah. Di mana pekabaran kebenaran ilahi ditolak atau diremehkan, maka di sana gereja akan diselubungi oleh kegelapan. Iman dan kasih akan menjadi dingin, dan perpecahan serta perselisihan pun masuk. Anggota-anggota gereja akan memusatkan perhatian dan tenaga mereka kepada perkara-perkara duniawi, dan orang-orang berdosa semakin tidak mau menyesal. Pekabaran malaikat yang pertama dalam Wahyu 14 yang mengumumkan saat penghakiman Allah dan yang memanggil orang-orang supaya takut akan Allah, supaya orang-orang menyembah Allah, dimaksudkan untuk memisahkan orang-orang yang mengaku umat Allah dari pengaruh bejat dunia ini dan membangunkan mereka untuk melihat keadaan mereka yang sebenarnya, yang murtad dan bersifat keduniawian. Dalam pekabaran ini, Allah Bapa telah mengirimkan amaran kepada jemaat yang kalau diterima maka akan dapat memperbaiki kejahatan yang telah memisahkan mereka, yang telah memisahkan kita dari Dia. Seandainya mereka menerima pekabaran yang dari surga itu dan merendahkan hati mereka di hadirat Allah, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri berdiri di hadiratnya, maka roh dan kuasa Allah akan dinyatakan di antara mereka. Jemaat itu sekali lagi akan memperoleh berkat persatuan, memperoleh berkat iman, memperoleh berkat kasih yang ada pada zaman rasul-rasul. Bila mana orang-orang percaya itu sehati dan sejiwa dan memberitakan firman Allah dengan berani, dan bila mana Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jikalau orang yang mengaku umat Allah mau menerima terang sebagaimana bersinar kepada mereka dari firman-Nya,
maka mereka akan mencapai persatuan sebagaimana yang telah didoakan oleh Kristus. Dikatakan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Demikianlah berkat-berkat yang akan dialami oleh mereka yang menerima pekabaran kedatangan Kristus. Mereka datang dari berbagai denominasi atau organisasi agama, dan batasan-batasan denominasi mereka akan dicampakkan. Ajaran-ajaran yang bertentangan telah dihancurkan. Pengharapan kerajaan 1000 tahun yang tidak sesuai dengan keterangan Alkitab telah ditinggalkan. Pandangan-pandangan yang salah mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali dibetulkan. Kesombongan, keduniawian akan dibuang jauh-jauh. Yang salah dibenarkan. Hati akan bersatu dalam persekutuan yang paling manis, dan kasih serta sukacita menguasai mereka sepenuhnya. Jika doktrin ini melakukan hal-hal itu kepada mereka yang menerimanya, yang sedikit jumlahnya, hal yang sama akan dilakukan kepada semua jika semuanya menerima ajaran itu. Tetapi pada umumnya, jemaat tidak mau menerima amaran itu. Pendeta-pendeta mereka sebagai penjaga Israelnya seharusnya adalah yang pertama melihat tanda-tanda kedatangan Yesus telah gagal untuk mengetahui kebenaran, baik dari kesaksian nabi-nabi maupun dari tanda-tanda zaman. Sementara pengharapan-pengharapan, ambisi-ambisi duniawi akan memenuhi hati, kasih kepada Allah dan iman kepada firman-Nya semakin dingin, dan bila mana doktrin kedatangan Kristus itu diajarkan, hanya akan menimbulkan prasangka dan tidak percaya bagi mereka. Fakta bahwa pekabaran itu sebagian besar disiarkan oleh kaum awam telah digunakan sebagai argumentasi untuk menentangnya. Sebagaimana pada zaman dahulu, kesaksian sederhana firman Allah telah dihadapi dengan pertanyaan, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, atau seorang di antara orang Farisi? Dan kenyataan betapa sulitnya membantah argumentasi yang diangkat dari masa-masa nubuatan, maka banyaklah orang yang akan berhenti untuk mempelajari nubuatan dan mengatakan bahwa buku-buku nubuatan itu dimeteraikan dan tidak akan bisa dimengerti. Orang banyak yang hanya percaya kepada pendeta-pendeta mereka menolak mendengar amaran itu. Dan yang lain, walaupun yakin terhadap kebenaran itu tetapi tidak berani mengakuinya. Kalau mereka akan dikucilkan dari rumah perbaktian. Pekabaran yang dikirimkan Allah untuk menguji dan memurnikan jemaat menyatakan dengan jelas betapa besar jumlahnya orang-orang yang mengasihi dunia ini dibandingkan dengan mereka yang mengasihi Kristus. Tali yang mengikat mereka ke dunia ini lebih kuat daripada penarikan yang menuju surga. Mereka memilih untuk mendengarkan suara hikmat duniawi dan berpaling dari pekabaran kebenaran yang menyelidiki hati. Dengan menolak amaran malaikat yang pertama, mereka menolak sarana yang disediakan surga untuk pemulihan mereka. Mereka menolak dengan hinaan juru kabar yang murah hati, yang akan memperbaiki kejahatan yang memisahkan mereka dari Allah, dan dengan keinginan yang lebih besar, mereka berbalik mencari persahabatan dengan dunia. Inilah penyebab keadaan yang menakutkan dari keduniawian, kemurtatan, dan kematian rohani yang terjadi dalam zaman pada tahun 1844. Dalam buku Wahyu 14, malaikat yang pertama diikuti oleh malaikat yang kedua mengumumkan, sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Istilah Babel diambil dari kata yang melambangkan kekacauan. Digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan berbagai bentuk agama yang salah, yang murtad. Dalam buku Wahyu 17, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan, sosok yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang gereja, perempuan yang saleh, yang melambangkan gereja yang murni.
dan perempuan yang sundal yang melambangkan gereja yang murtad. Dalam Alkitab, tabiat yang saleh, tabiat yang bertahan dalam hubungan antara Kristus dengan gerejanya dilambangkan dengan persekutuan nikah. Tuhan telah menggabungkan umatnya kepada dirinya oleh suatu perjanjian hikmat. Ia berjanji kepada Allah mereka dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya. Ya. Sekali lagi saya katakan, Allah Bapa berjanji menjadi Allah mereka, menjadi Allah kita. Dan mereka dan kita berjanji menjadi kepunyaannya dan hanya kepunyaan Dia sendiri. Allah Bapa mengatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan sekali lagi, Allah Bapa mengatakan, aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Dan Paulus menggunakan sosok yang sama dalam buku Perjanjian Baru pada waktu ia berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kamu, ya, dikatakan Paulus, aku telah mempertunangkan kamu, mempertunangkan kita, mempertunangkan gereja yang dilambangkan sebagai perempuan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ketidaksetiaan jemaat kepada Kristus dengan membiarkan kepercayaan dan kasih sayangnya dialihkan daripadanya dan dengan membiarkan cinta kepada perkara-perkara duniawi mengisi jiwanya disamakan dengan pelanggaran kepada sumpah pernikahan. Dosa Israel dengan berpaling dari Tuhan dinyatakan dengan gambaran ini. Dan kasih Allah yang ajaib yang mereka hinakan digambarkan begini. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan ini engkau aku punya. Sangat luar biasa saudara-saudara. Sangat indah. Ya. Allah Bapa mengatakan dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman-Nya, demikian firman Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah mengatakan dengan ini engkau aku punya. Dan engkau menjadi sangat cantik, layak menjadi ratu. Dan namamu termasuk di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau sumpama bersundal dengan menganggarkan kemasyuranmu. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri yang tidak setia terhadap semua suaminya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya ganti. Sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu, demikianlah kita tidak setia terhadap engkau. Hai kita, hai umatnya, demikianlah firman Tuhan. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain, ganti suaminya sendiri. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa yang sangat mirip dengan yang di atas ditujukan kepada orang-orang yang mengaku Kristen, yang mengaku pengikut Kristus, tetapi bersahabat dengan dunia melebihi daripada dengan Allah. Yakobus berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saya katakan sekali lagi, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia, maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, sungguh luar biasa. Ya. Sahabat dunia, musuh Allah. Perempuan dalam buku Wahyu 17 digambarkan sebagai yang memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama,
satu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nabi berkata, aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Sekali lagi, aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Lebih jauh, Babel dinyatakan sebagai kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Kuasa yang untuk beberapa abad lamanya mempertahankan kekuasaan kelaliman atas raja-raja dunia Kristen ialah Roma. Warna ungu, kirmizi, emas, batu permata dan mutiara menggambarkan kemegahan yang luar biasa yang melebihi raja yang dipertontonkan oleh Roma yang sombong dan pongah. Dan tidak ada satu kuasa yang benar-benar bisa dinyatakan sebagai mabuk oleh darah orang-orang kudus seperti gereja ini yang dengan begitu kejamnya menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Babel juga dituduh karena dosanya berhubungan secara tidak sah dengan raja-raja dunia, karena meninggalkan Tuhan dan bersekutu dengan orang-orang kafir sehingga jemaat Yahudi menjadi seorang pelacur, seorang sundal. Dan demikian juga Roma yang korup oleh mencari dukungan kuasa-kuasa dunia akan menerima hukuman yang sama. Babel dikatakan sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan anaknya, yaitu wanita-wanita pelacur melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi dan yang mengikuti teladan mengorbankan kebenaran dan pengakuan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Pekabaran Wahyu 14 yang mengumumkan kejatuhan Babel digunakan untuk badan-badan agama yang pada satu kali adalah murni tetapi kemudian menjadi korup atau bejat. Oleh karena pekabaran ini menyusul amaran penghakiman, maka pekabaran ini pastilah diberikan pada akhir zaman. Jadi tidak dimaksudkan hanya kepada gereja Roma saja. Oleh karena gereja tersebut sudah berada dalam keadaan jatuh selama berabad-abad. Lebih jauh pada pasal 18 buku Wahyu, umat Allah dipanggil supaya keluar dari Babel. Menurut tulisan ini, banyak umat-umat Allah yang masih berada di Babel. Dan di dalam badan agama manakah pengikut-pengikut Kristus paling banyak ditemukan? Tanpa ragu-ragu, di berbagai gereja yang mengaku iman Protestan. Pada waktu kebangkitan gereja-gereja Protestan, gereja-gereja ini mengambil pendirian yang agung demi Allah dan kebenarannya, dan berkat-berkatnya ada bersama mereka. Dunia yang tidak mau percaya sendiri pun terpaksa mengakui manfaat yang diakibatkan oleh penerimaan prinsip-prinsip Injil. Kata-kata Nabi kepada bangsa Israel, dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi mereka jatuh oleh karena keinginan yang sama, yang telah mengutuki, yang telah meruntuhkan Israel kepada keinginan untuk menimbulkan persahabatan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan kemasyhuranmu. Banyak gereja-gereja Protestan mengikuti teladan hubungan jahat Roma dengan raja-raja dunia. Gereja-gereja negara oleh hubungan mereka dengan pemerintah dan denominasi-denominasi lain oleh usaha-usaha agar apa? Agar disukai dunia. Dan istilah Babel yang berarti kekacauan dapat dikaitkan dengan badan-badan ini yang semua mengaku mengambil ajaran atau doktrinnya dari Alkitab, namun terbagi-bagi menjadi banyak sekte dengan ajaran dan teori yang bertentangan. Selain persekutuan jahat dengan dunia ini, maka gereja-gereja memisahkan diri dari Roma akan menampilkan karakteristiknya yang lain. Seorang Katolik Roma memberikan bantahan bahwa
Jikalau gereja Roma pernah dipersalahkan mengenai penyembahan berhala sehubungan dengan orang-orang saleh, maka anak perempuannya yaitu gereja Inggris juga melakukan kesalahan yang sama, di mana 10 gereja diabdikan kepada Maria, sementara hanya 1 diabdikan kepada Kristus. Dr. Hopkins dalam A Treatise of the Millennium mengatakan, tidak ada alasan menganggap roh dan praktek-praktek agama anti-Kristen dibatasi hanya kepada apa yang sekarang disebut gereja Roma. Gereja-gereja Protestan sendiri pun mempunyai banyak anti-Kristus di dalamnya dan masih jauh dari pembaharuan seluruhnya dari kebejatan dan kejahatan. Mengenai pemisahan gereja Presbyterian dari Roma, Dr. Guthrie menulis 300 tahun yang lalu, gereja kita dengan Alkitab terbuka dalam panji-panjinya dengan semboyan, selidiki Alkitab dalam gulungan dokumen, berbaris keluar dari gerbang kota Roma. Lalu ia menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita keluar dengan bersih dari Babel? Gereja Inggris, kata Spurgeon, tampaknya digrogoti terus oleh upacara-upacara sakramentarianisme. Tetapi ketidaksesuaian kepada tradisi hampir sama buruknya dengan falsafah tidak percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang kita anggap baik telah disisihkan satu persatu dari dasar-dasar iman. Seterusnya, Spurgeon mengatakan bahwa saya percaya bahwa hati Inggris dipenuhi oleh sarang-sarang ketidaksetiaan yang terkutuk, yang masih berani naik mimbar dan menyebut dirinya orang Kristen. Apakah asal mula kemurtatan besar itu? Bagaimanakah gereja pertama kali menyimpang dari kesederhanaan Injil oleh penyesuaian diri kepada praktik-praktik penyembahan berhala untuk memudahkan kekristenan diterima oleh kekafiran? Rasul Paulus menyatakan pada zamannya, karena secara rahasia kedurhakan telah mulai bekerja. Selama hidupnya para rasul gereja tetap murni. Tetapi menjelang abad kedua, kebanyakan gereja-gereja mengambil bentuk baru. Kesederhanaan mula-mula itu hilang lenyap dan tak terasa. Pada waktu murid-murid dulu itu meninggal dunia, anak-anak mereka bersama-sama dengan orang-orang yang baru bertobat tampil dan membentuk bentukan yang baru. Untuk mendapatkan orang-orang yang bertobat, standar iman Kristen yang tinggi diturunkan. Ya. Untuk mendapatkan orang-orang yang bertobat, standar iman Kristen yang tinggi diturunkan, dan sebagai akibatnya penyembah-penyembah berhala berduyun-duyun masuk ke dalam gereja dan membawa adat kebiasaannya dan membawa segala praktek serta berhala-berhalanya. Pada waktu agama Kristen memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah negara, secara nominal diterima oleh orang banyak. Tetapi walaupun tampaknya mereka adalah orang-orang Kristen, masih banyak yang masih tetap menyembah berhala, terutama dengan sembunyi-sembunyi menyembah berhala-berhala mereka. Ini sama dengan keadaan kita sekarang ini. Banyak dari kita sepertinya adalah orang-orang Kristen yang benar, tetapi masih banyak kita yang masih menjadi penyembah berhala dengan sembunyi-sembunyi menyembah dan memelihara berhala-berhala kita. Bukankah proses yang sama telah diulang-ulangi di hampir setiap gereja yang menamakan dirinya Protestan? Pada waktu para penemunya memiliki roh pembaruan yang benar meninggal, keturunan mereka tampil dan membuat bentukan yang baru, sementara mereka secara membabi buta bergantung kepada ajaran-ajaran leluhur mereka dan menolak menerima setiap kebenaran yang belum pernah mereka ketahui. Anak-anak pembaru itu menyimpang jauh dari keteladanan, jauh dari kerendahan hati, jauh dari penyangkalan diri, dan membuangkan dunia. Dengan demikian, kesederhanaan yang mula-mula itu lenyap.
Banjir keduniawian mengalir ke gereja, membawa adat kebiasaan, praktek-praktek dan berhala-berhala dunia. Betapa menakutkannya meluasnya persahabatan dunia yang adalah permusuhan dengan Allah, yang sekarang melanda umat yang mengaku pengikut Kristus. Betapa jauhnya gereja-gereja populer di seluruh dunia Kristen menyimpang dari standar Alkitab mengenai kerendahan hati, mengenai penyangkalan diri, mengenai kesederhanaan, mengenai kesalehan. John Wesley berkata, mengenai pemakaian uang yang benar, jangan sia-siakan sebagian pun dari talenta yang begitu berharga hanya untuk memuaskan keinginan mata, untuk pakaian yang berlebihan dan mahal, dan untuk perhiasan-perhiasan yang tidak perlu. Jangan sia-siakan sebagian pun daripadanya untuk menghiasi rumahmu dengan berlebihan, atau dengan perabotan yang mahal-mahal, dengan gambar dan lukisan yang mahal-mahal, dan barang-barang sepuan. Jangan gunakan apapun untuk memuaskan kesombongan hidup, untuk memperoleh kekaguman dan pujian orang-orang. Selama engkau berlaku baik, maka orang lain akan berkata baik mengenai engkau. Selama engkau berpakaian kain lainan yang halus, memakan makanan yang paling mahal setiap hari, tak heran banyak orang akan memuji kemewahan seleramu, kemurahanmu dan keramahanmu. Tetapi janganlah membeli pujian mereka dengan begitu mahal. Sebaliknya, berpuaslah dengan penghormatan yang datang dari Allah. Saya katakan sekali lagi, berpuaslah kita dengan penghormatan yang hanya datang dari Allah. Tetapi ajaran seperti ini sudah banyak diabaikan di banyak gereja pada zaman kita saat ini. Pengakuan agama telah menjadi populer di dunia ini. Para penguasa, ahli politik, ahli hukum, doktor-doktor dan para pedagang bergabung ke dalam gereja sebagai cara untuk memperoleh penghormatan dan kepercayaan masyarakat, untuk memajukan kepentingan duniawi mereka. Dengan begitu, mereka menutupi semua transaksi mereka yang tidak benar di bawah pengakuan Kristen, kekristenan. Berbagai badan-badan agama didukung oleh kekayaan dan pengaruh orang-orang duniawi yang sudah dibaptis, masih dilakukan demi popularitas dan perlindungan. Bangunan gereja-gereja yang megah, yang dihiasi dengan sangat mewah, dibangun di jalan-jalan protokol. Para pengunjung yang mau beribadat menghias diri mereka dengan pakaian mahal-mahal dan mode-mode yang mutakhir. Pendeta berbakat digaji dengan gaji yang tinggi untuk menghibur, untuk menarik perhatian orang-orang. Khotbah-khotbahnya tidak boleh menyinggung dosa-dosa, tetapi harus dibuat lembut, dibuat menyenangkan bagi pendengar-pendengar yang modern. Dengan demikian, orang-orang modern yang berdosa, mungkin termasuk kita, didaftarkan dalam catatan-catatan gereja, dan dosa-dosa modern ditutup di bawah kesalehan yang pura-pura. Mengomentari sikap orang-orang yang mengaku Kristen dewasa ini terhadap dunia, sebuah majalah terkenal berkata, dengan tak disadari, gereja telah tunduk kepada kehendak zaman dan menyesuaikan upacara perbaktiannya kepada kehendak kemodernan. Memang segala sesuatu yang menolong membuat agama menarik sekarang digunakan oleh gereja sebagai alat. Seorang penulis dalam majalah New York Independent berbicara mengenai metodisme. Garis pemisah antara orang saleh dengan orang yang tidak beragama lenyap bagaikan bayangan kabur waktu gerhana. Sekali lagi, garis pemisah antara orang saleh dengan orang yang tidak beragama lenyap bagaikan bayangan kabur waktu gerhana. Dan orang-orang yang giat bersemangat di kedua belah pihak berusaha keras untuk menghapuskan semua perbedaan antara cara tindakan dan kesenangan mereka. Popularitas agama cenderung dengan cepat menambah jumlah orang yang mau mendapatkan keuntungan-keuntungan tanpa sama sekali memenuhi kewajiban-kewajibannya. Howard Crosby berkata, sangat memprihatinkan kita menemukan gereja Kristus sangat sedikit melaksanakan rencana Tuhan. Sama seperti orang Yahudi zaman dulu membiarkan pergaulan biasa dengan bangsa-bangsa penyembah berhala, mencuri hati mereka dari Allah. Demikianlah gereja Yesus saat ini
saat sekarang ini oleh persekutuannya dengan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, telah kehilangan metode ilahi dalam kehidupannya yang benar dan tunduk menyerah kepada kebiasaan atau tabiat berbahaya masyarakat yang tidak mempunyai Kristus, walaupun sering masuk akal dengan menggunakan argumen-argumen dan mencapai kesimpulan yang asing kepada kenyataan alam dan secara langsung berlawanan dengan semua pertumbuhan dalam kasih karunia. Dalam arus keduniawian dan kepelisiran ini, penyangkalan diri dan pengorbanan diri demi Kristus hampir seluruhnya hilang. Sebagian dari laki-laki dan perempuan sekarang yang hidup aktif dalam gereja kita adalah mereka yang telah dididik waktu masih kanak-kanak untuk berkorban agar dapat melakukan sesuatu bagi Kristus. Sebagian dari laki-laki dan perempuan sekarang yang hidup aktif dalam gereja kita adalah mereka yang telah dididik waktu masih kanak-kanak untuk berkorban agar dapat melakukan sesuatu bagi Kristus. Tetapi jika dana dibutuhkan sekarang, tak perlu seorang pun dipanggil untuk memberi. Oh tidak, adakanlah perayaan atau pekan raya, sajikan makanan pesta, lelucon, makan malam secara kuno dan sesuatu untuk dimakan, sesuatu yang menghibur orang-orang. Dosa besar yang ditimpakan ke Babel adalah bahwa ia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Cawan kemabukan diberikan kepada dunia ini melambangkan ajaran-ajaran palsu yang diterima sebagai akibat dari hubungan gelapnya dengan para pembesar dunia. Persahabatan dengan dunia telah merusak iman dan pada gilirannya menyebarkan pengaruh kerusakan iman dan kebejatan kepada dunia oleh mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Alkitab yang begitu sederhana dan sangat jelas. Roma menahan Alkitab dari orang-orang dan sebagai gantinya mengharuskan semua orang menerima ajaran-ajarannya. Adalah perjuangan pembaruan untuk mengembalikan firman Allah kepada manusia. Tetapi bukanlah hal itu benar sekali bahwa dalam gereja-gereja zaman kita, orang-orang diajar untuk mengalaskan iman mereka kepada doktrin dan ajaran gereja sebagai gantinya kepada Alkitab? Berbicara mengenai gereja Protestan, Charles Beecher berkata, mereka mengelak dari mengucapkan kata-kata kasar melawan ajaran kepercayaan sama seperti Bapak-Bapak Kudus, mengelak mengucapkan kata-kata kasar melawan orang-orang kudus dan para syuhada atau martir yang sedang naik daun untuk dipuja, yang mereka telah pelihara. Denominasi penginjilan Protestan begitu terikat satu sama lain dan juga dengan dirinya sendiri bahwa di antara mereka semua seseorang tidak bisa menjadi pengkhotbah sama sekali di mana saja tanpa menerima beberapa buku di samping Alkitab. Tidak ada hayalan dalam pernyataan itu bahwa kekuasaan ajaran atau syahadat gereja sekarang mulai melarang Alkitab sebagaimana yang dilakukan oleh Roma meskipun dengan cara yang lebih halus. Pada waktu guru-guru yang setia menjelaskan firman Allah, bangkitlah orang-orang terpelajar, pendeta-pendeta yang mengaku mengerti Alkitab, yang mencela doktrin yang kuat dan benar sebagai bidat atau ajaran sesat. Dengan demikian membuat orang-orang pencari kebenaran berpaling. Seandainya dunia ini tidak dimabukkan dengan anggur Babel, maka orang-orang banyak akan dinyakinkan, akan ditobatkan oleh kebenaran firman Allah yang sangat sederhana, jelas dan menusuk. Akan tetapi kepercayaan keagamaan begitu membingungkan, begitu bertentangan sehingga orang tidak mengetahui apa lagi harus dipercaya sebagai kebenaran. Dosa pendurhakan dunia terletak di pintu gerbang gereja. Pekabaran malaikat yang kedua dalam Wahyu 14 pertama kali dikabarkan pada musim panas tahun 1844, yang kemudian mempunyai penerapan langsung kepada gereja-gereja di Amerika Serikat, di mana amaran penghakiman begitu luas dikabarkan dan yang pada umumnya ditolak, dan di mana kemerosotan dalam gereja-gereja begitu cepat terjadinya. Akan tetapi pekabaran malaikat yang kedua tidak mencapai kegenapannya yang penuh pada tahun 1844.
1844. Gereja-gereja kemudian mengalami kejatuhan moral sebagai akibat dari penolakan terang pekabaran kedatangan Tuhan. Tetapi kejatuhan itu belum lengkap. Pada waktu mereka terus menolak kebenaran istimewa bagi zaman ini, mereka jatuh semakin dalam, semakin rendah. Tetapi belumlah bisa dikatakan bahwa Babel sudah rubuh, karena ia memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Belum semua bangsa dibuatnya melakukan ini. Roh penyesuaian diri dengan dunia dan tidak peduli menguji kebenaran pada zaman kita terdapat dan telah berakar di dalam gereja-gereja yang beriman Protestan di seluruh dunia kekristenan. Dan gereja-gereja ini termasuk dalam celaan serius malaikat yang kedua. Tetapi kemurtatan belum mencapai puncaknya. Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Tuhan, setan akan bekerja disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Dan mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka akan menerima kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Setelah keadaan ini dicapai dan persekutuan gereja dengan dunia benar-benar tercapai sepenuhnya di seluruh dunia kekristenan, barulah kejatuhan Babel itu lengkap. Perubahan terus berlangsung secara bertahap dan kegenapan sempurna dari buku Wahyu akan terjadi pada masa yang akan datang. Walaupun kegelapan kerohanian dan pemisahan diri dari Allah yang terjadi di dalam gereja-gereja yang membentuk Babel, kelompok besar pengikut Kristus yang benar masih terdapat dalam persekutuan mereka. Banyak dari antara mereka ini yang belum pernah melihat kebenaran khusus zaman ini. Tidak sedikit yang tidak puas dengan keadaan mereka sekarang dan rindu kepada terang kebenaran yang lebih jelas. Mereka tidak melihat gambaran Kristus di gereja-gereja tempat mereka bergabung. Sementara badan-badan ini berpisah semakin jauh dari kebenaran dan bersekutu dengan dunia ini, maka perbedaan antara dua golongan akan semakin lebar dan akhirnya akan mengakibatkan perpisahan. Waktunya akan datang bila mana mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang mengasihi Allah tidak lagi berhubungan dengan mereka yang mengasihi kepelesiran lebih daripada Allah yang tampaknya beribadat tetapi menyangkal kuasa peribadatan itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, waktunya akan datang bila mana mereka yang mengasihi Allah tidak lagi berhubungan dengan mereka yang mengasihi kepelesiran lebih daripada Allah yang tampaknya beribadat tetapi menyangkal kuasa peribadatan itu. Buku Wahyu 18 menunjuk kepada waktu sebagai akibat penolakan amaran rangkap 3 dari Wahyu 14. Bila mana gereja mencapai sepenuhnya keadaan yang diramalkan oleh malaikat yang kedua dan umat Tuhan, sekali lagi, umat Tuhan yang masih berada di Babel akan dipanggil keluar, memisahkan diri dari persekutuannya. Pekabaran itu adalah pekabaran yang terakhir yang pernah diberikan kepada manusia dan akan mencapai tujuannya. Bila mana mereka yang tidak percayakan kebenaran, bila mana mereka yang sukakan kejahatan, maka akan dibiarkan menerima penipuan, akan dibiarkan mempercayai kebohongan. Kemudian terang kebenaran akan bersinar ke dalam semua hati orang yang terbuka untuk menerimanya. Dan semua anak-anak Tuhan yang tinggal di Babel akan mendengarkan panggilan yang indah. Panggilan yang indah dari Allah Bapa. Keluarlah daripadanya, hai kaumku. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Sungguh indah pekabaran-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami selalu Bapa. Sehingga kami boleh mengenal kebenaran yang sejati yang hanya daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh
melihat semua penipuan, kesesatan yang diajarkan dari dunia ini Tuhan. Jangan biarkan kami sesat Bapa. Jangan biarkan kami tenggelam di dalam Babel ya Tuhan. Tetapi sendengkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan panggilan-Mu. Panggilan-Mu ya Bapa yang mengajak kami keluar dari dunia Babel. Terima kasih ya Bapa. Bapa, berikanlah kami berkat dan perlindungan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu Bapa, sehingga kami boleh lebih setia di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan sangat luar biasa pada malam hari ini Bapa. Di dalam kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Putra-Mu, Juru Selamat dan Penebus kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kewang Pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami.